Mungkin nggak ada lagi ya. Kita mulai aja fotonya. Satu, dua, tiga. Kasih semuanya. Udah. Mungkin selanjutnya aku akan memperkenalkan moderator yang akan memimpin keberlanjutan acara pada malam hari ini. Di sini ada Kak Rozan Hanifan. Beliau juga punya banyak prestasi. Di sini ada memanage 5 research grant di 2 tahun terakhir, dan juga researcher di SBM ITB, dan juga expert team di Entrepreneurship Developer Curriculum Project Kemenkop UKM. Boleh nih Kak Rozan untuk on cam dan juga unmute. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Salam kenal semuanya. Halo Kak, baik. Oke, mungkin aku berikan waktu dan kesempatan untuk Kak Rozan ya. Oke, baik-baik. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah bergabung pada acara pada malam hari ini. Biasanya malam hari, terutama di hari Jumat, kita santai-santai aja ya di rumah atau ingin liburan. Namun pada malam hari ini, alhamdulillah cukup banyak orang ya yang bersemangat untuk mencari ilmu. Totalnya ada 25 orang dan saya sangat mengapresiasi nih kehadiran dari teman-teman pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk kedepannya izinkan saya menjadi moderator ya pada acara pada malam hari ini. Nah, mungkin sebelum acaranya kita mulai, saya izin nih menyampaikan pesan-pesan dari sponsor pada acara malam hari ini. Mungkin Teh Alani boleh di screen. Oke, nah mungkin untuk teman-teman yang belum tahu atau yang tertarik nih untuk bisa publikasi di Scopus, itu boleh banget join di acara kami yang akan diadakan pada tanggal 23 Agustus hingga 12 September nanti. Mumpung harganya juga lagi masih di harga early bird, masih di 500.000. Nah, nanti di atas tanggal 12 itu akan ada kenaikan harga di harga normalnya di 1 juta. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu apa sih publishing di Scopus itu, apa sih Scopus itu, boleh banget kontak ke kita atau connect ke acara-acara ini karena di sini kita bakal bahas banyak banget nih. Ada 4 program, ada 4 pertemuan dari On Scopus on and Publishing, kemudian Research Novelty, Research Design sampai ke High Quality Writing. Nah, jadi acara ini sudah murah dan juga acaranya lengkap dan juga kontennya menarik-menarik. Nah, mungkin boleh next slide. Oke, mungkin boleh next slide ya, Teh Aleni. Oke, nah di dalam acara ini juga nanti teman-teman akan mendapatkan modul pembelajaran dengan nilai 1 juta. Dan juga akan mendapatkan sertifikat ya atas keberhasilan dari program tersebut. Nanti juga rekan-rekan bisa mendapatkan video pembelajarannya atau recording saat kelasnya itu yang bisa diakses selama tergabung ya di dalam Google Classroom-nya nanti. Nah, selain itu, rekan-rekan juga bisa mendapatkan benefit-benefit lain seperti networking opportunities, kemudian peningkatkan kapabilitas penelitiannya juga, career advancement, dan bisa juga kenalan sama mentor-mentornya nanti ya. Jadi nanti akan dibimbing sama coach-coach kita yang gak kalah keren, ada Teh Agnia sama Mas Anda nih yang sudah sering publikasi di Scopus. Nah, mungkin ini ada beberapa testimoni dari program-program kami yang sebelumnya. Secara keseluruhan nanti mungkin teman-teman boleh ya untuk dilihat testimoninya. Nah, barangkali nanti rekan-rekan ada yang tertarik nih untuk bisa join ke acara ini, boleh banget untuk mendaftar di link yang sudah tertulis di sini bit.ly grc Scopus Class, atau boleh juga mengkontak tim admin kami. Nah, nanti mungkin tim di sini juga boleh ya di drop link dan juga kontak adminnya di dalam kolom chat. Nah, mungkin itu pesan-pesan dari kami, pesan-pesan dari sponsor kami. Semoga rekan-rekan di sini bisa join atau tertarik ya dalam program ini. Nah, oke. Terima kasih banyak. Mungkin untuk selanjutnya aku izin memperkenalkan pembicara kami yang pertama,
Ada Teh Afina. Mungkin Teh Afina boleh say hi, Teh? Eh, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Teh Afina ini merupakan PhD student ya dari University College of London atau UCL London dan merupakan awardee dari LPDP for Master and Doctoral Program. Nah, jadi teman-teman nih yang pengen dapetin tips and trick gimana caranya lolos LPDP, gimana rasanya berkuliah di luar negeri dengan modal riset itu nanti boleh banget ditanyain langsung ke Teh Afinanya. Nah, di sini juga Teh Afina memiliki banyak achievement dan awards, seperti misalnya juara pertama di Indonesia Pharmaceutical Olympiade, juara pertama juga di National Poster Competition, kemudian menjadi finalis dalam Scientific Poster Competition di Asia Pacific Pharmaceutical Symposium, menjadi runner-up dalam Most Outstanding Student di Farmasi ITB, dan yang terakhir tentunya menjadi awardee ya dari LPDP untuk master dan doktoral programnya. Jadi ini udah paket lengkap banget nih Teh Vina dapetin beasiswanya. Nah, mungkin untuk background pendidikannya sendiri, Teh Vina ketika S1 mendapatkan gelar sarjana farmasi dari Institut Teknologi Bandung dan dilanjutkan dengan Master of Health and Science dari University of Tokyo dari Jepang, dan yang saat ini adalah sedang menjalani program Master of Philosophy dan PhD dari Research Department of Practice and Policy UCL FIP Collaboration Center. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat aku persilakan ke Teh Afina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Ganesha Research and Consulting. Makasih juga buat Aliani dan Rozan yang udah tadi membuka sesi sharing sessionnya. Aku izin share screen kali ya. Jadi mungkin ini sambil cerita-cerita aja ya. Hari ini aku mau cerita gimana proses aku untuk sekolah di luar negeri berdasarkan riset. Jadi ini sebenarnya unik banget ya jadi judulnya. Emang boleh sekolah gratis di luar negeri bermodal riset. Jadi kalau misalkan dibilang bermodal riset, kenapa sih dibilang bermodal riset? Karena beberapa studi pasca sarjana itu kita basicnya adalah riset. Jadi emang komposisi risetnya lebih besar dibandingkan kelas. Contohnya kalau waktu dulu kita kuliah kan paling dari 4 tahun kita riset cuma seperempatnya ya, cuma di tahun terakhir. Itu pun kita masih dibarengi dengan kelas. Tapi kalau misalkan master, komposisi atau komponen risetnya itu 60% dan kelasnya 40%. Kemudian untuk doktoral sendiri yang saya rasakan adalah 100% komponen riset. Jadi benar-benar kita sekolah itu bermodal riset gitu. Nah, untuk kelas-kelasnya sendiri, kalau misalkan kelas PhD ini memang kelas-kelas yang kita butuhkan aja, yang kita pengen ambil, dan itu pun didasarkan riset kita. Misalkan kita riset tentang kualitatif, terus kita mau ambil kelas tentang gimana sih cara melakukan kualitatif research ya, berarti kita ambil kelasnya. Jadi benar-benar 100% difokuskan ke riset. Tadi makasih buat Rosen udah ngasih sedikit ini ya apa perkenalan. Jadi saya gak perlu perkenalan lagi nih. Jadi kita masuk aja ke apa aja sih yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama adalah proses persiapan studi, terus apa aja sih fasilitas riset dan lingkungan akademik, terutama di UCL sekarang yang sedang saya jalani. Kemudian gimana caranya membangun jejaring selama di luar negeri dan suka dukanya sekolah di luar negeri. Untuk proses pencarian beasiswa dan persyaratannya, jadi waktu itu saya mulai untuk S3 ini di tahun 2021. Waktu itu kebetulan memang lagi pandemi ya. Jadi banyak sekali pertimbangan yang apa ya yang saya lakukan gitu. Selain dari kampusnya, kemudian beasiswanya, saya juga mempertimbangkan apakah apakah negara tersebut sudah membuka border dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, sebenarnya step yang paling penting dan ini sangat menentukan perjalanan kita ke depan adalah menentukan pilihan dan merancang timeline. Nah, untuk menentukan pilihan sendiri ini banyak timbangan. Yang pertama dari kampusnya sendiri, untuk menentukan kampus ini banyak apa ya banyak cara. Bisa dari ranking kampusnya, misalnya atau misalkan dari supervisornya, kemudian bisa dari negaranya karena
Untuk saya pribadi misalnya karena saya sudah berkeluarga, udah punya anak, memilih negara juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Waktu itu yang jadi pertimbangan saya yang utama adalah kesesuaian topik riset dengan supervisor. Jadi itu yang pertama harus dilakukan, terutama untuk S3 yang memang 100% akan berdasar riset. Gimana sih cara milih supervisor gitu ya? Banyak cara. Yang pertama bisa kita dari banyak membaca. Jadi baca baca tentang riset yang kita suka, baca paper-paper riset yang kita suka. Kebetulan waktu itu saya tertarik dengan digital health dan saya emang bidang farmasi ya, jadi saya mencari gimana sih perkembangan digital health di kefarmasian. Kemudian saya baca beberapa paper dan di sana saya menemukan nama supervisor saya sekarang. Nah, di situ waktu itu ada dua supervisor yang saya incar dari paper tersebut, yang satu di Sydney, di University of Sydney, yang satu di UCL. Kemudian di antara dua ini, misalnya kita udah punya dua pilihan nih, mungkin kita bisa lihat indeks profesornya karena menentukan produktivitas profesor tersebut dalam melakukan riset ya, dan ini sangat berpengaruh buat kita. Jadi kalau misalkan supervisornya produktif secara mengerjakan riset gitu ya, publikasi dan lain sebagainya, biasanya dia akan mendukung dan mengencourage studennya untuk melakukan hal yang sama gitu ya, untuk publikasi, untuk conference misalnya, mereka akan lebih menyemangati dan mendukung mahasiswanya. Terus yang lain yang bisa jadi pertimbangan juga kampus. Jadi misalkan bisa memilih kampus yang QS ranknya bagus misalnya. Terus yang tadi yang tentang negara, ini juga preference masing-masing ya. Kayak misalkan saya karena pertimbangannya bawa anak, saya memikirkan negara yang mungkin proses adaptasinya cukup mudah. Waktu itu kenapa saya milih Australia dan Inggris karena pakai bahasa Inggris. Jadi saya pikir untuk anak akan lebih mudah kalau misalkan bahasanya bahasa Inggris dan nanti pun saat kembali ke Indonesia tetap akan terpakai gitu bahasanya. Karena sebelumnya kan saya pengalaman di Jepang itu ya bukan lumayan sih, tapi susah banget gitu ya untuk beradaptasi, harus belajar bahasa yang baru lagi gitu ya. Dan itu juga saya menjadi salah satu yang saya pertimbangkan. Kemudian merancang timeline. Nah, ini juga merancang timeline ini sering dijadi pertanyaan. Kadang suka ada yang nanya, Kak, kalau misalkan daftar mau sekolah di luar tuh beasiswa dulu atau kampus dulu gitu ya. Karena kan sebenarnya eh, beda-beda ya setiap kampus dan beasiswa ini biasanya timelinenya beda-beda gitu. Bukan sesuatu yang paralel kita bisa ngejar satu atau yang lain. Nah, kalau saran saya kejar dua-duanya. Jadi di tahap pertama ini penting banget setelah kita menentukan pilihan kampus dan pilihan beasiswa kita catat timeline semua beasiswa dan kampus yang kita kejar. Yang kalau saya sarankan sih minimal banget itu ada 3 pilihan untuk kampus dan beasiswa. Jadi itu kita catat tuh 3 kampus dan 3 beasiswa yang kita incar ini kapan aja timelinenya di dalam 1 tahun itu. Nah untuk persiapan sendiri biasanya memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi kita bikinlah timeline itu yang mana dulu yang harus kita ikutin gitu ya, yang mana dulu yang harus kita submit. Kemudian setelah kita udah nentuin timelinenya nih, berarti kita nyiapin apa aja sih persyaratannya. Nah, biasanya yang penting untuk S3 itu adalah korespondensi dengan calon pembimbing. Jadi ini tuh biasanya ditanyain juga nih waktu interview beasiswa. Nah, ini kebetulan tadi katanya Rozani ada bisik-bisik katanya baru pengumuman LPDP dan akan segera masuk tahap interview. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau S3 dipersiapkan korespondensi dengan calon pembimbing. Jadi waktu itu saya alhamdulillah sudah dapat apa namanya, sudah berkorespondensi dengan supervisor yang ada di Sydney waktu itu. Tapi yang UCL ini belum balas gitu ya, dan keburu waktunya interview. Sempat ditanya waktu interview LPDP, kamu sudah ada kampusnya belum? Karena kan saya daftar jalur non LOA ya. Jadi ditanya apakah sekarang udah ada LOA atau masih belum. Saya bilang belum, tapi sudah ada korespondensi dengan calon pembimbing. Udah pernah Zoom call dan udah ada waktu itu saya minta emailnya. Jadi saat Zoom call itu beliau bilang, oke, saya mau terima kamu jadi student saya. Terus dia minta saya punya beasiswa dulu gitu ya, baru daftar ke kampus. Nah, waktu itu saya minta beliau untuk menuliskan suatu email yang menyatakan bahwa beliau bersedia menerima saya sebagai mahasiswa PhD-nya. Nah, itu ternyata menjadi hal yang sangat penting karena waktu itu saat interview diminta ditunjukkan gitu si emailnya. Waktu interview saya diminta share screen mana email korespondensinya gitu. Kemudian
IELTS. Nah, ini IELTS juga perlu diperhatikan karena kadang beasiswa dan kampus ini beda persyaratannya. Kebetulan waktu itu untuk saya IELTS yang diminta LPDP itu lebih rendah justru daripada IELTS yang diminta di UCL karena rumpun apa ya, jurusan saya itu masuk di bawah medicine. Jadi dia lebih tinggi requirement IELTS-nya. Nah, jadi kita perlu perhatiin juga nih, perlu ngejar skor yang mana kan ya. Terus mungkin selain IELTS juga kayak misalkan di Jepang kan tergantung negara ya. Kayak kalau di Jepang dulu saya nggak diminta IELTS, cukup dengan TOEFL aja. Tapi mereka ada ujian. Jadi ada ujian on the spot waktu itu. Dan di salah satu bagian dari ujian itu adalah kayak comprehensive English. Jadi emang dia ada tes bahasa Inggrisnya sendiri dari kampus gitu. Kemudian kalau misalkan di luar negeri yang bahasanya berbeda juga mungkin perlu diperhatiin kayak persyaratan bahasa. Misalnya kalau di Jepang apakah mensyaratkan bahasa Jepang atau enggak. Kemudian proposal. Nah, ini juga satu hal yang penting. Gimana caranya kita bikin proposal yang singkat tapi menarik hati calon supervisor. Nah, yang penting dari proposal ini menurut saya adalah keselarasan isi proposal atau topiknya dengan keahlian supervisor yang kita tuju. Karena bisa saja riset kita tuh super menarik, bagus banget, novelty atau kebaruannya itu keren banget, tapi nggak cocok aja sama supervisornya dan jadinya kita ditolak karena hal tersebut gitu ya. Karena kadang supervisor tuh ngerasa, oh saya nggak mampu nih untuk membimbing mahasiswa ini karena saya bukan di bidang itu dan itu bisa ditolak. Nah, untuk proposal dan email ke calon pembimbing ini, saya sarankan untuk bikin beberapa versi. Jadi jangan sampai kita kayak nebar jala ikan gitu ya, pakai jala yang sama. Jadi kirim proposal dan email yang sama isinya letterlock ke semua calon supervisor, jangan lakuin itu. Jangan deh ya, jangan. Jadi setiap calon supervisor itu emailnya harus apa ya, spesial itu harus spesial untuk setiap calon supervisor. Dan eh, misalnya kayak misalkan untuk email nih ya, biasanya yang saya lakukan itu pertama kenalan dulu, kemudian highlight apa sih pencapaian kita atau misalkan dulu kita S1 di mana atau S2 di mana gitu. Nah, itu di-highlight di paragraf pertama. Kemudian yang kedua kita nyebutin kita tahu beliau dari mana gitu. Jadi, kenapa kita bisa tahu beliau? Apakah kita pernah ketemu di conference? Waktu itu saya kebetulan tahu supervisor yang S3 ini pertama ketemu di conference. Kemudian membaca namanya lagi di paper gitu. Misalnya itu juga bisa kayak kita bilang kalau paper beliau menarik, kenapa menariknya? Kenapa cocok dengan interest kita sekarang? Kemudian kita bilang kita lagi tertarik untuk riset di topik ini misalnya. Kenapa kita tertarik dan sebagainya gitu ya. Terus di akhir barulah kita menyatakan bahwa kita pengen katakan saya S3 atau S2 sama beliau gitu. Nah, yang saya sarankan biasanya adalah di email pertama ini kita nggak perlu terlalu banyak informasi. Jadi emailnya cukup 200 kata maksimal karena supervisor ini biasanya orangnya sibuk ya karena profesor kan. Jadi kalau terlalu panjang takutnya malah di skip jadinya nggak dibaca. Tapi pastikan itu pendek, menarik dan apa ya kayak memancing hati beliau gitu ya. Jadi singkat terus kita lampirkan CV untuk proposal ini opsional. Kalau waktu itu saya nggak attach proposal karena saya pengen beliau ngajakin saya Zoom meeting untuk mendiskusikan terkait proposal ini gitu ya. Jadi saya cuma nyebutin saya tertarik riset di bidang digital health. Waktu itu saya pengen bikin standarisasi digital health karena belum ada di nasional maupun internasional. Jadi saya cuma nyebut gitu aja. Nah, habis itu beliau balas minta Zoom call. Sementara yang itu yang di UCL, yang di Sydney waktu itu beliau sama-sama orang yang di bidang digital health tapi lebih ke tools-nya. Jadi kayak kalau supervisor yang sekarang ini education ya lebih ke policy, standar, edukasi gitu ya. Kalau yang satu ini lebih ke tools. Jadi dia kayak misalkan gimana sih merancang suatu sistem yang mencegah kesalahan pengobatan kayak gitu ya lebih aplikatif. Nah, itu saya ubah lagi proposalnya. Jadi masih tentang digital health tapi memang yang spesialisasi beliau topiknya. Nah, alhamdulillah waktu itu dua-duanya dapat. Jadi ini juga perjalanan yang panjang karena waktu itu saya tebar jala juga ya. Jadi banyak yang saya apply. Waktu itu sempat nyoba ke Sydney tapi
qadarullah nggak dapet AAS-nya. Waktu itu saya pengen pakai beasiswa Australia Awards Scholarship, tapi nggak dapet. Dan waktu itu belum buka LPDP karena masih pandemi, jadi skip tuh yang Sydney. Kemudian saya juga coba apply beasiswa Oxford, Dikti. Alhamdulillah beasiswanya dapat, tapi supervisor yang saya tuju ternyata lagi leave ya, dia lagi cuti. Jadi kayak lagi part time. Jadi dia nggak bisa nerima student. Jadi ya udah gak dapet lah si Oxford ini. Kemudian saya coba akhirnya apply LPDP dan alhamdulillah dapat yang LPDP dan UCL. Kemudian selanjutnya udah proposalnya, udah korespondensi, kita udah meeting misalnya. Lanjut di proses seleksi biasanya ya. Nah, untuk proses seleksi ini yang penting adalah kita benar-benar mematuhi semua persyaratan yang diminta. Jadi kalau misalnya memang diminta persyaratan bahasanya sekian dan kita belum mencapai target tersebut, ya udah gitu ya. Lebih baik kita penuhi dulu target tersebut. Kemudian habis itu interview. Nah, saat interview ini yang penting kalau kata supervisor saya dulu adalah show your motivation. Jadi yang penting itu sebenarnya saat interview itu bukan kita pinter, saya benar dalam menjawab gitu ya, tapi gimana kita bisa nunjukin kalau kita tuh semangat banget nih, kita tuh pengen banget untuk eh, sekolah gitu ya. Dan kenapa alasannya? Nah, yang menjadi penguat semangat ini kan biasanya alasan dibaliknya ya, kayak misalnya kenapa sih harus S3 gitu? Kenapa sih emang penting banget ya harus S3 kayak gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang dipersiapkan gitu. Mungkin nanti ini kalau bahas tentang interview bisa satu sharing session sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh di akhir ya. Kemudian setelah lolos misalnya, setelah lolos dapat beasiswa dan dapat kampusnya, yang selanjutnya adalah persiapan keberangkatan. Kalau misalkan beasiswanya ada program persiapan keberangkatan kayak AAS, shifting atau LPDP punya PK gitu ya, berarti kita mempersiapkan hal tersebut. Kemudian nyiapin visa, kemudian akomodasi ini juga penting karena setiap negara itu punya sistem visa dan akomodasi yang berbeda gitu ya. Khususnya untuk UK ini termasuk yang agak sulit waktu itu untuk dapat rumah. Jadi ini harus jauh-jauh hari. Kemudian persiapan bahasa kalau memang negaranya tidak berbahasa Inggris gitu ya. Kayak misalkan dulu waktu saya di Jepang saya sempat kayak belajar dulu lah bahasa Jepang sedikit-sedikit gitu ya. Walaupun sebenarnya programnya internasional tapi setidaknya kita bisa hidup sehari-hari dengan nyaman. Kemudian saat memulai, setelah selesai ini kita berangkat, mulai studi, yang pastinya kita harus adaptasi dengan lingkungan akademik dan tempat tinggal baru. Nah, ini juga cukup challenging karena bisa jadi cuacanya ekstrim berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita di Indonesia udah nyaman dengan suhu yang segini-gini aja, yang apa ya, cuacanya nggak banyak berubah, terus ya malam ya apa ya durasinya tetap sama malam dan siang, ya mungkin akan kaget ketika keluar negeri kayak misalkan di UK waktu winternya itu kita subuhnya itu jam 7 terus maghribnya itu jam 4 sore, tapi begitu summer subuhnya jam 2 maghribnya setengah 11 malam, itu juga challenging gitu ya, belum jet lagnya dan segala macam. Nah, termasuk juga hal-hal yang kayak misalnya kalau saya karena bawa keluarga saya harus siapin sekolah anak di mana, kemudian juga cari misalkan sesimpel cari makanan halal di mana kayak gitu ya, itu juga bagian dari adaptasi yang perlu kita persiapkan. Terus juga adaptasi dengan lingkungan akademik. Nah, ini menarik karena setiap negara itu punya eh, etos kerja yang berbeda gitu. Contohnya yang saya rasakan waktu di Jepang, orang-orang itu benar-benar yang strict banget, yang mematuhi peraturan banget, semua tertata, deadline jelas dan lain sebagainya. Jadi benar-benar hidupnya tuh mengikuti peraturan gitu ya. Jadi eh, dibilang kaget, iya kaget gitu ya, karena di Indonesia lebih nyantai. Tapi ternyata saat saya ke UK juga kaget juga gitu. Kaget juga karena ternyata di sini seslow itu gitu. Jadi kayak misalkan deadline tuh kita yang menciptakan deadline kita sendiri gitu. Kalau kalau kita nggak gercep ya molor studinya kayak gitu. Terus bagaimana cara komunikasi dengan supervisor juga itu apa ya terkait dengan culture ini ya. Jadi kalau misalkan di Jepang tipenya adalah kita nggak bisa langsung terabas komunikasi sama profesor, mirip lah sama di Indonesia ya. Biasanya kita punya pembimbing dua yang lebih dekat sama kita.
Tapi ketika di UK kita langsung ngomong sama supervisor kita dan luwes aja gitu. Kadang dia nggak mau dipanggil prof ya langsung namanya atau gimana gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa dipersiapkan dengan biasanya ngobrol sama teman-teman yang udah pernah studi di sana gitu. Jadi biasanya kan ada komunitas mahasiswa, misalkan perhimpunan pelajar. Nah, itu kita bisa kontak tuh sebelum berangkat apa aja sih Kak kira-kira yang perlu saya persiapkan dari sisi akomodasi atau misalkan eh, culture-nya apa sih yang kayak jadi kita bisa expect apa yang akan terjadi saat kita memulai studi dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, kemudian fasilitas riset dan lingkungan akademik. Nah, ini juga saya rasakan cukup berbeda di Indonesia dan di luar negeri dan di berbagai negara juga beda. Jadi kayak misalkan di Indonesia mungkin aku nggak tahu ya kalau sekarang mungkin sejak pandemi agak berubah ya. Tapi dulu itu kayak akses ke e-learning, course atau workshop yang di luar apa namanya di luar SKS kita itu nggak terlalu mudah gitu. Jadi ya kita harus cari-cari sendiri gitu. Nggak disediakan lah platformnya sama kampus. Tapi mungkin sekarang lebih banyak ya karena semenjak pandemi mungkin e-learning gitu lebih banyak dibandingkan dulu waktu zaman saya. Nah, sementara di luar negeri akses e-learning atau course ini tuh nggak terbatas di dalam kampus. Contohnya misalkan saya kan mahasiswa UCL, tapi saya bisa mengakses course, workshop, atau e-learning atau seminar dari kampus-kampus lain dan informasinya disediakan oleh kampus di dalam suatu platform. Jadi kadang kampus-kampus di sana tuh berjejaring juga gitu. Misalkan seminarnya saling undang antar kampus dan lain sebagainya. Jadi akses ini tuh lebih luas, terutama terkait riset ya. Terutama ini sangat membantu riset. Dan kayak kita misalnya mau, aduh saya mau belajar tentang gimana sih cara ngelakuin riset kualitatif, itu tuh kayak tinggal ketik aja di platform itu ada nggak sih course tentang kualitatif research, biasanya ada gitu. Dan tinggal daftar online aja. Kemudian dukungan untuk berjejaring juga ini berbeda-beda ya. Kayak misalkan di Jepang, saya rasakan dukungan untuk berjejaring ini besar secara internal. Kayak misalkan Jepang itu punya sistem yang namanya Zemi. Zemi itu seminar, jadi apa seminar gitu, seminar mingguan yang dilakukan di dalam lab. Jadi kita ngumpul terus kita kayak progress report nih satu-satu. Kamu udah sampai mana risetnya dan lain sebagainya dan nanti teman-teman dan profesor itu bisa saling kasih input buat kita tanya jawab kayak gitu ya diskusi. Nah, ini dukungan berjejaringnya jadi besar di internal lab tersebut gitu ya. Jadi kadang ada juga grup apa namanya research group di dalam lab. Jadi misalkan di dalam satu lab itu ada pasti ada topik-topik spesifik yang kita geluti gitu ya. Nah, itu ada grup-grup kecilnya lagi, kadang bisa riset bareng, nulis paper bareng, atau ya diskusi aja tentang riset yang lagi kita kerjain, saling memberi masukan gitu. Nah, ini juga mungkin berbeda ya di tiap itu yang saya rasakan waktu saya di Jepang di lab saya mungkin bisa jadi beda juga beda di lab teman-teman yang lain yang kuliah di Jepang. Nah, tapi yang saya rasakan di UCL ini dukungan berjejaringnya itu lebih ke eksternal. Jadi lebih ke antar kampus, kemudian di ya secara internasional gitu ya. Jadi kita didorong untuk ayo kita berjejaring dengan eh, orang-orang lain, kampus-kampus lain di seluruh dunia gitu. Saya merasanya lebih didorong secara eksternal. Secara internal ada juga, tapi karena tipenya agak beda. Kalau di Jepang itu satu lab itu bisa ada puluhan orang. Dulu saya waktu S2 itu ada 20 master, terus ada sekitar 20-an atau 30-an PhD. Jadi kayak satu lab tuh gede banget gitu, 50 orang. Jadi rame ya gitu ya. Jadi ya apa namanya jejaring antara internal juga bisa jalan. Nah, tapi kalau misalkan yang di UK ini saya cuma sendiri gitu. Sekarang tuh bahkan cuma sendiri di bawah naungan supervisor saya tuh cuma sendirian gitu yang PhD student. Waktu tahun lalu ada temen tapi udah lulus, jadi kita berdua. Jadi kayak sedikit banget per labnya itu atau per supervisornya itu cuma menaungi mahasiswanya sedikit banget. Jadi dukungan berjejaringnya emang lebih ke luar, eksternal gitu.
Nah, selain itu juga saat kita di luar negeri, saya merasa kita lebih didorong untuk publikasi riset kita gitu ya, baik publikasi paper, nulis gitu ya, tulis paper, kemudian poster di conference atau misalnya oral presentation. Ini beberapa contoh yang udah pernah saya lakukan. Waktu saya studi S2, saya publikasi riset saya di BMC Primary Care, jadi nulis paper karena orang Jepang tuh lebih fokusnya nulis gitu ya, nulis paper tuh lebih di encourage gitu. Kemudian kalau di UK ini agak beda juga ya, jadi mereka tuh lebih mendorong publikasi yang emang mendorong networking yang tadi itu ya, mendorong networking eksternal. Nah, dengan cara poster, saya presentasi poster dan oral presentation. Nah, saya merasa memang eh, semuanya tuh penting gitu ya. Jadi publikasi secara tulisan penting, kemudian secara kita oral gitu ya, langsung bertemu dengan orangnya itu juga penting karena dari misalkan dari presentasi poster ini jadi banyak kenalan juga gitu ya. Jadi bisa kita sebenarnya jadi tahu gitu siapa aja sih yang risetnya itu satu satu apa namanya satu ketertarikan dengan kita gitu. Nah, waktu saya kemarin oral presentation di Italia juga ini sangat membantu saya karena saya sedang dalam proses data collection, kemudian butuh banyak partisipan, banyak research partisipan, dan jadi banyak orang yang tertarik untuk bergabung membantu saya menjadi partisipan riset. Ini juga sangat membantu dari sisi risetnya, kemudian nanti ke depannya kita bisa punya jejaring yang lebih luas. Nah, masih tentang membangun jejaring, tadi kan secara akademik ya. Nah, selain secara akademik, mungkin kita juga pasti senang ya untuk berjejaring secara non akademik dan ini juga sama pentingnya membangun soft skill gitu ya, itu juga sama pentingnya. Dan selain kita juga bisa meningkatkan soft skill kita, kita juga bisa apa ya membuka kita jadi punya peluang karir gitu ya. Bisa jadi kita membuka peluang karir kita di masa depan yang kita belum tahu sekarang. Nah, mungkin teman-teman bisa reflect ke bidang masing-masing gitu ya. Kalau saya sendiri karena saya bidangnya farmasi, saya apoteker, jadi saya mencari komunitas farmasi gitu ya. Kebetulan ada di International Pharmaceutical Federation, jadi ini semacam perkumpulan apoteker-apoteker di seluruh dunia gitu. Nah, di dalam di bawah FIP ini biasanya kita ngelakuin riset-riset juga gitu ya. Ini salah satu report yang pernah saya tulis bareng kolega di FIP yang How can Digital Health Intervention Support National Pharmaceutical Care Delivery. Jadi ini kita ngumpulin apoteker-apoteker dari seluruh dunia, kemudian kita lakukan group discussion, terus kita saling menceritakan gimana sih sistem digital health di masing-masing negara. Nah, ini juga sangat membantu saya, riset saya sendiri, karena kan ini menjadi dasar apa ya saya dalam mengembangkan topik riset saya gitu ya. Jadi sambil kita membangun jejaring, kemudian membuka peluang karir, kita juga sambil terbantu lah secara akademik bisa terbantu gitu ya. Jadi saya menyarankan untuk membangun jejaring yang memang mendukung karir dan juga studi kita secara akademik. Kemudian apa ya kadang saya juga merasa alhamdulillah gitu ya dengan saya bergabung di FIP ini, sebenarnya kan awalnya saya internship aja di situ gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah membuka banyak peluang yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kayak misalkan kemarin alhamdulillah saya sebenarnya iseng nyoba apply untuk ikut World Health Assembly-nya WHO. Kemudian saya nggak nyangka sih karena saya pikir itu kan luas banget ya si apa namanya komunitasnya gitu ya. Jadi saya daftar untuk jadi perwakilan FIP. Ternyata alhamdulillah keterima gitu ya dan jadi bisa masuk ke kantornya PBB yang dulu kayak cuma bisa dilihat di RPUL gitu ya. Aduh, mungkin nggak tahu kali ya nih anak zaman sekarang RPUL. Coba lihat di buku waktu saya SD gitu ya. Akhirnya saya bisa em, apa ya merasakan menjejakkan kaki saya di sana itu kayak bersyukur banget gitu ya karena bukan hal yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, tidak penting nggak kalah penting juga untuk berjejaring di sesama teman-teman Indonesia ya. Waktu itu saya tahun lalu saya ikut Perhimpunan Pelajar Indonesia di UK, kemudian waktu di Jepang sempat juga jadi bendaharanya PPI Jepang. Nah, itu sebenarnya saya sih ngerasanya kalau berjejaring di ranah internasional itu kan lebih profesional, lebih serius gitu ya kalau di FIP. Tapi kalau di PPI itu kayak
ya udah kita seneng-seneng gitu ya, punya teman, kemudian kumpul-kumpul, makan-makan, apa gitu ya, pengajian, apa segala macam. Jadi, apa ya, bisa buat refreshing juga sebenarnya untuk orang yang ekstrovert kayak saya gitu ya. Jadi sambil kita berkontribusi untuk Indonesia gitu ya, kita juga jadi refreshing gitu, jadi seneng lah ketemu sama teman-teman. Ini waktu eventnya PPI UK waktu itu ngundang direktur BPJS, jadi waktu itu saya presentasi tentang riset saya karena kebetulan riset saya terkait dengan BPJS di PPI UK. Waktu itu acaranya PPI UK. Kemudian ini alhamdulillah waktu pas di Switzerland kemarin waktu ikut World Health Assembly sempat ketemu sama Pak Budi Gunadi Sadikin, ketemu sama Menkes kita gitu ya. Dan itu seneng banget juga sih kayak oh ternyata ya beliau beliau juga senang gitu. Wah, ternyata udah banyak nih teman-teman dari Indonesia yang bisa apa namanya terjun di kancah internasional dan aku juga benar-benar nih buat teman-teman nih pasti kan di sini pada tertarik untuk kuliah di luar ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan sebaik mungkin saat teman-teman nanti di luar gitu ya untuk mengharumkan nama negara kita, untuk memperluas jejaring gitu. Kemudian suka duka sekolah di luar negeri banyak nih. Jadi eh, apa ya, dari mulai karena kebetulan mungkin saya agak berbeda kondisinya karena bawa keluarga, bawa anak sama ada suami juga yang nemenin. Jadi memang ya bisa dibilang setiap hari adalah survival mode gitu. Jadi ya ya pusing, apa namanya kayak mengatur, aduh kapan nih harus ngelipet baju gitu, kapan harus nulis dan lain sebagainya. Itu jadi hal yang apa ya, bagian dari suka duka sekolah di luar negeri. Kemudian yang stres tuh kalau saat saya lagi ada deadline tiba-tiba anak sakit nih, sempet juga nih sampai saya foto waktu itu. Karena waktu itu saya mau berangkat conference, tiba-tiba ada musibah, suami saya kena luka bakar, terus anak saya sakit, dia sesek gitu. Jadi kayak bener-bener waktunya kayak menggantungkan diri sama Allah, ya Allah tolong gimana nih gitu ya. Terus selain itu kayak misalkan mau conference nih ya, suka dukanya, aduh harus siapin makanan nih. Waktu akhirnya saya kayak udah, gue masak lah tuh kayak ibu catering deh, masak banyak gitu buat ninggalin buat anak ke suami gitu misalnya. Terus eh, salah satu bagian suka duka juga adalah kita kangen makanan Indonesia gitu kan ya, di mana ya Allah ini kebetulan saya lagi pulang di Indonesia ya. Saya ngerasain gimana nikmatnya, mudahnya tinggal di Indonesia, mau makan apa tinggal tinggal kirim, maksudnya pakai ojek online gitu ya, semudah itu, senikmat itu kita, apa ya, banyak privilege yang kita dapetin di Indonesia, banyak kemudahan hidup gitu. Terus sementara ketika di sana mau jajan di luar mikirnya 100 kali, aduh nih kalau gue rupiah nih 5.000 nih sekali makan. Ini kayak nggak jadi gitu kan ya, terus kayak harus pengen apa nggak ada yang jual, harus masak sendiri kayak gitu ya. Itu juga bagian dari suka dukanya. Kemudian senangnya tentu aja banyak banyak senangnya juga yang dirasakan saat sekolah di luar. Contohnya misalkan waktu lagi pergi conference bisa ikut nebeng jalan-jalan gitu ya, ajak anak sama suami jalan-jalan. Terus yang saya rasakan mungkin ini agak out of topic ya, tapi waktu itu saya bersyukur banget karena bisa dapat kesempatan untuk berangkat haji dari UK, dan itu juga salah satu hal yang emang saya apa ya, saya panjatkan di doa gitu ya. Waktu saya mau berangkat S3 saya benar-benar ya Allah jadikanlah S3 ini jalan saya untuk menunaikan kewajiban gitu. Jadi kayak pengen pengen banget berangkat haji, tapi kan kita kan di sini susah banget ya untuk dapetin kuota. Jadi alhamdulillah banget bisa haji dan umroh gratis gitu ya. Dengan maksudnya gratis karena pakai beasiswa ya, karena ngumpulin uang beasiswa itu tuh juga menjadi salah satu yang sangat-sangat amat saya syukuri. Mungkin, wah saya udah terlalu banyak bercerita di sini. Alhamdulillah ini slide yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Mungkin aku kembalikan ke Rozan. Oke, baik. Terima kasih banyak Tevina atas sharingnya. Seru banget ya ceritanya dari awal persiapan beasiswa hingga akhirnya mendapatkan beasiswanya langsung.
sharing suka dukanya juga di negara tetangga, nggak tetangga banget sih ya, lebih jauh. Nah, tapi mungkin tadi ada banyak banget ya insight yang bisa kita pelajari dari ceritanya Teh Afina. Mungkin nanti barangkali ada rekan-rekan nih yang pengen bertanya ke Teh Afina mungkin gimana caranya bisa survive bersama keluarga di luar sana. Kemudian tips and trick dapat LPDP atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain itu boleh banget disampaikan nanti ya di sesi Q&A atau barangkali udah nggak sabar nih pengen nanya sekarang itu juga boleh diletakkan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan ketika sesi Q&A. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih banyak Teh Vina. Nanti mungkin kita ketemu lagi ya di sesi Q&A. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku izin memanggil pembicara kita yang satu lagi yang gak kalah keren. Halo Kak Dita. Halo Mas Rodan, halo semuanya. Oke. Nah, mungkin aku izin memperkenalkan sedikit ya dari profilnya Kak Dita. Jadi Kak Dita ini juga nggak kalah keren dari Teh Avina. Kak Dita ini merupakan lulusan ya, baru fresh graduate banget nih dari Master of Management dari University of Sydney. Jadi tadi ya, universitas pilihan keduanya dari Teh Vina. Nah, Teh Kak Dita ini juga merupakan salah satu student yang mendapatkan LPDP. Jadi nanti buat teman-teman yang mengejar master juga boleh nih nanya-nanya langsung ke Kak Dita. Nah, selain kuliah, Kak Dita juga aktif memiliki bisnis sendiri ya, Kak Dita ya, yaitu Avelier Design. Nah, nanti barangkali rekan-rekan ada nih yang pengen mengkepoin usahanya Kak Dita kayak gimana, atau misalnya pengen networking itu juga nanti boleh banget ya di acara pada malam hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung serahkan saja ke Kak Dita. Mangga, Kak. Oke, thank you Mas Rodan. Aku izin share screen ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Anita Biuna dan akan mengisi Career Development Seminar 5 barengan sama tadi Kak Afina ya. Nah, mungkin kalau Kak Afina tadi bermodal riset nih, emang boleh sekolah gratis di luar negeri bermodal riset. Kalau dari saya, karena saya master student, emang boleh sekolah gratis di luar negeri, tapi nggak bermodal riset gitu ya. Jadi mungkin lebih fokus ke pengalaman dan juga perjalanan gitu ya, perjalanan dari dapat APDP sampai berkuliah di University of Sydney. Mungkin tadi udah sedikit perkenalan juga sama Mas Rozan. Saya alumni ITB Arsitektur angkatan 2016, lalu baru recent graduate dari Master of Management University of Sydney. Dan setelah lulus, saya membuat bisnis sendiri gitu ya di bidang desain dan juga furniture. Namanya Avalier Design. Oke, mungkin sering banget nih dapat frequently asked questions, yaitu mudah nggak ya shifting karir atau studi dari arsitektur ke manajemen atau bisnis. Jadi mungkin dari ceritaku, ini kita lebih fokus ke arah shifting karir gitu ya, yang S1-nya nggak nyambung sama pilihan S2-nya. Dan juga mungkin perjuangan mendaftar beasiswa LPDP dan pengalaman berkuliah di Sydney, Australia. Kalau dilihat dari timeline-ku, prosesnya tuh lumayan cepat dari mulai aku preparation LPDP sampai aku dapat kuliah di University of Sydney, Master of Management. Jadi kalau kita lihat dari awal gitu ya, aku tuh awalnya preparation untuk IELTS. Karena salah satu syarat untuk mendaftar LPDP dan juga mendaftar kuliahku, itu adalah harus punya IELTS atau TOEFL. Karena aku berkuliah di Australia, maka syaratnya itu adalah IELTS. Di Januari 2021, aku mencoba buat tes IELTS dan akhirnya dapat hasilnya. Alhamdulillah sesuai dengan passing grade, karena itu harus dicek juga tuh masing-masing university ada beda-beda passing grade IELTS-nya. Nah, untuk mendapatkan IELTS itu sendiri, aku melakukan les persiapan IELTS terlebih dahulu tuh. Aku les, lalu juga latihan mandiri, banyakin latihan soal, dan lain sebagainya. Jadi, pas les itu pas tes, sorry, itu udah well prepared. Nah, kemudian
setelah dapat IELTS itu, aku bekerja dulu jadi interior designer kurang lebih 1,5 tahun, baru aku memproses LPDP. Nah, preparation-nya itu sendiri, aku belum daftar kuliah sama sekali waktu daftar LPDP. Jadi tadi udah briefly dijelasin juga sama Mbak Afina, kalau misalkan kita bisa tuh daftar LPDP tanpa harus punya kuliah terlebih dahulu gitu ya, jadi tanpa LOA. Nah, aku lewat jalur itu, dan jadinya harus melewati 3 seleksi, yaitu pertama seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga itu seleksi substansi atau interview. Nah, setelah alhamdulillah lolos di tahun 2022 di bulan November dapat LPDP, baru tuh aku memproses untuk mendaftar kuliah. Dan waktu itu alhamdulillah sudah yakin kalau kuliah pilihanku itu adalah University of Sydney Master of Management. Jadi setelah processing di bulan Februari tahun 2023, alhamdulillah dapat LOA dari USyd. Dan prosesnya itu untuk daftar ke USyd menurutku cukup simple ya, lumayan mudah karena dibutuhkannya hanya personal statement atau kalian membuat esai kenapa kalian mau masuk atau melanjutkan studi S2 di University of Sydney Master of Management atau jurusan lainnya. Dan kemudian motivational video, yaitu kalian berbicara gitu ya tentang motivasi-motivasi tadi. Lalu setelah itu, aku di Juli 2023 sampai di Sydney untuk kuliah Master of Management. Oke. Nah, ini dia nih, mungkin yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang dan juga ingin aku bantu sharing gitu ya. Ini pengalaman pribadiku, mungkin orang-orang lain challenges-nya itu beda, tapi menurut aku pribadi, ketiga hal ini nih yang paling cukup membuat aku lumayan struggling gitu ya waktu daftar LPDP. Yang pertama itu aku preparation LPDP full time sambil kerja. Jadi di mana aku pagi sampai malam itu kerja, malam sampai pagi lagi aku prepare LPDP gitu. Jadi memang waktu itu cukup hektik, tapi kalau misalkan kalian tekun, lalu juga punya niat yang kuat dan juga motivasi yang kuat, itu pasti akan mudah gitu ya dijalaninya, nggak akan kerasa. Oke, yang kedua, ini yang terpenting nih. Antara kalian memilih untuk melanjutkan S2 ataupun S3 ataupun lain-lainnya, itu kalian harus tahu apa yang kalian mau gitu ya. Know what you want. Jadi ini juga yang dicari oleh LPDP, oleh kuliahku waktu itu, yang ditanyakan gitu ya. Apa sih yang membuat kalian itu pengen untuk melanjutkan studi? Itu penting banget, karena itu akan menjadi motivasi untuk diri kalian, penggerak untuk kalian berjuang melewati semua tahap-tahap seleksi yang lumayan sulit dan juga lumayan banyak itu. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan kalian mengejar beasiswa khususnya LPDP, itu kan dari Indonesia untuk Indonesia juga gitu ya. Jadi kalian harus tahu apa urgensi untuk Indonesia. Jadi kenapa kalian itu, yang tadi know what you want, kenapa kalian pengen melanjutkan studi, dan yang ketiga adalah kenapa kalian melanjutkan studi itu dan dampaknya nanti untuk Indonesia apa yang akan kalian bisa berikan gitu. Nah, mungkin salah satu contoh dari case aku waktu itu, pertanyaannya adalah dari interviewer LPDP gitu ya. Kok kamu melanjutkan atau memutuskan untuk melanjutkan studi di bidang ini bukan arsitektur gitu ya? Karena mereka mikir kok susah-susah sekolah 3,5 sampai 4 tahun di bidang arsitektur, tapi milih S2-nya beda gitu, completely different, yaitu business study, business management. Dan yang pertanyaan kedua yang mereka tanyakan adalah urgensinya itu apa untuk Indonesia? Nah, ini kalian harus mempersiapkan jawaban yang matang dan cukup kalian pikirkan. Waktu itu aku mengangkat isu bambu material. Jadi memang dari perkuliahan aku waktu itu, aku punya ketertarikan gitu ya di bidang atau di khususnya untuk bambu material untuk arsitektur gitu. Jadi emang kalau misalkan kalian belum tahu, potensi bambu di Indonesia itu sangat besar. Dan banyak sekali jenis bambu di seluruh dunia yang mayoritas berada di Indonesia. Dan waktu itu memang kementerian di Indonesia ini sedang mengangkat isu bambu itu. Nah, kemudian aku angkat itu dan aku juga kaitkan dengan kenapa aku milih Master of Management. Karena di Master of Management itu kita belajar general knowledge tentang bisnis, yang mana mimpi aku setelah belajar di S2 ini akan mendirikan bisnis furnitur atau desain aku sendiri. Jadi semua itu berkaitan dan juga runut gitu ya, nyambung satu sama lain,
dan ada kontribusinya untuk Indonesia gitu. Nah, selanjutnya untuk tips and trick yang lebih detailnya lagi, untuk setiap tahapan, itu kan di pertama seleksi administrasi, kita semua diminta untuk membuat esai. Nah, di esai ini kalian bisa curahkan semuanya yang ingin kalian sampaikan untuk panitia LPDP, dan juga sedikit mungkin cerita tentang CV dan pengalaman kalian. Dan di situ tuh tips kalau personally dari aku ya, itu adalah highlight kontribusi untuk Indonesia sejelas-jelasnya. Lalu setelah kalian udah menulis esai itu, tidak ada salahnya untuk bertanya atau proofread ke orang-orang. Misalkan ke alumni LPDP yang sudah lolos duluan gitu, atau kakak tingkat kalian, atau sesama teman yang juga mau daftar LPDP gitu ya, biar saling support satu sama lain. Dan juga kalian state yang terpenting adalah alasan kenapa memilih untuk melanjutkan studi. Jadi kalian jelasin kenapa, misalkan kalau untuk aku daftar University of Sydney, kenapa aku pengen di University of Sydney, apa yang ditawarkan oleh University of Sydney, dan juga program yang akan aku daftar, seperti Master of Management itu, dan juga dikaitin lagi tuh sama pengalaman-pengalaman perkuliahan, kerja, juga kontribusi untuk Indonesia. Kemudian yang kedua, karena aku belum memiliki LOA, jadi waktu itu wajib untuk ikut tes bakat skolastik. Kalau yang belum tahu, tes bakat skolastik itu dia tes seperti tes kemampuan dasar gitu ya. Jadi kayak matematika, bahasa Inggris. Dan itu kalau misalkan kita udah lama tidak menyentuh matematika dan juga tes-tes psikotes dan lain-lain, itu mungkin agak kaget gitu ya lihat soal-soal seperti itu. Jadi tips dari aku adalah perbanyak latihan soal, be familiar dengan tipe-tipe soal tes substansinya, dan itu banyak banget di-share di Google ataupun kayak mungkin kayak GRC dan juga organisasi-organisasi lain yang membantu nanti untuk proses pendaftaran LPDP, beasiswa, dan lain-lain, itu mereka punya gudang soalnya gitu. Nah, kemudian untuk tahap ketiganya itu setelah tes bakat skolastik ini adalah interview atau tes substansi. Nah, ini mungkin bagi aku adalah yang tersulit karena kita tidak bisa menebak apa yang interviewer akan tanyakan untuk kita. Jadi, the best thing you can do adalah prepare mock-up interview, lalu list pertanyaan yang memungkinkan keluar, dan juga pahami dengan betul esai yang kalian tulis gitu. Karena sejujurnya apa yang nanti akan ditanyakan oleh interviewer itu akan based on essay dan juga CV yang kalian tulis. Dan yang tahu CV dan essay yang kalian tulis itu adalah kalian sendiri. Jadi harus yakin, harus tidak goyah gitu ya kalau nanti interview mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang agak challenging buat kalian jawab. Nah, itu kalian harus tetap pede dan juga tekenin, sekali lagi ya, tekenin tentang akan berkontribusi apa dan urgensinya apa untuk Indonesia gitu. Nah, yang keempat, setelah kita mendapatkan beasiswa LPDP, itu pasti kita akan melalui proses yang namanya persiapan keberangkatan. Jadi namanya itu PKLPDP. Itu nanti akan dikelompokkan menjadi angkatan-angkatan gitu, dan di situ akan berisi awardee-awardee LPDP yang akan berangkat sebentar lagi, akan dikasih materi-materi yang akan berguna nantinya ketika kalian melakukan atau pergi studi gitu ya. Dan tips yang paling menurut aku penting saat kalian mengikuti PKLPDP ini adalah tentunya networking. Karena jujur, hidup di luar negeri itu akan susah, apalagi bagi kalian yang pertama kali hidup jauh di negara orang gitu ya. Dan di saat PKLPDP ini, kalian bisa bertemu teman-teman yang juga nanti akan datang ke univ yang sama ataupun jurusan yang sama. Dan di situ kalian bisa membentuk pertemanan dan nanti akan bareng-bareng tuh berjuang bersama di negara orang kalau misalkan udah berangkat gitu. Nah, kemudian bercerita sedikit nih ya tentang program yang aku daftar, yaitu Master of Management di University of Sydney. Jadi pengalaman kuliah aku ini cukup intensif gitu ya, karena di Australia dan juga setahu aku di UK itu menawarkan program master cuma setahun aja. Jadi biasanya tuh di selain UK dan Australia, itu program manajemen itu bisa 2 tahun minimal. Nah, tapi kalau di USyd ini, dia itu 1 tahun aja. Jadi memang konsepnya adalah intensif. Kelasnya pun 9 to 5, udah kayak kerja gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tanya,
ada perlu menyiapkan sesuatu nggak sebelum daftar kalau Master of Management di USIP ini? Jawabannya tidak, dan kalian tidak perlu udah tahu judul tesis ataupun disertasi karena program ini bedanya adalah dia coursework. Jadi coursework itu berbeda dengan research based. Kalau coursework itu nanti tugas akhir kalian atau tesis kalian itu berbentuk project, dan khusus untuk Master of Management ini berkelompok. Jadi bisnis project ada kliennya dan kita mengerjakan case study bisnis gitu ya. Dan jadinya kita tidak perlu memikirkan judul tesis ataupun kita konsultasi dulu dengan dosen pembimbing karena itu semua ditentukan oleh program kita, oleh jurusan kita nanti. Topik yang akan ditentukan, dosbingnya akan ditentukan. Jadi kita purely ikut pembelajarannya aja, tidak ada yang perlu disiapkan sebelumnya. Nah, ada pertanyaan juga nih kadang, bedanya apa sih Kak Master of Management sama MBA gitu ya? Nah, kalau MBA itu dia terkenal harus ada penyetaraan dulu. Jadi kalian harus ikut tes yang namanya tuh GRE atau GMAT. Nah, kalau Master Management itu kalian tidak perlu ikut tes penyetaraan juga, dan dia terbuka untuk semua jurusan non-bisnis. Kita belajar general knowledge, yaitu mungkin tentang managing people, leadership, finance, tapi itu semua di level yang dasar gitu ya. Jadi buat yang mau shifting karir seperti aku, itu cocok banget sih kalau misalkan mimpinya adalah nanti kerja di konsultan atau bikin bisnis sendiri gitu. Jadi itu yang bisa aku ceritakan untuk Master of Management ini. Gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan cerita tentang campus life atau kehidupan aku selama di Sydney, itu mungkin ups and downs gitu ya. Jadi, karena aku shifting dari arsitektur menuju bisnis, otomatis lumayan shock gitu ya awalnya. Kayak 3 bulan pertama itu aku cukup kesulitan untuk beradaptasi, karena semua itu hal-hal yang sangat baru gitu ya untuk aku, dan aku belum cukup familiar dengan istilah-istilah bisnis dan lain sebagainya. Tapi makanya tadi aku tekankan pentingnya networking adalah karena kalau misalkan kita kesulitan adaptasi, udah sampai di negara orang, tapi kita berjuang sendiri gitu ya, nggak ada peer yang bisa bantu kita, support kita, dan lain sebagainya, itu mungkin kita akan cukup kesulitan gitu ya. Dan aku alhamdulillahnya, aku punya teman-teman dekat yang dari persiapan keberangkatan LPDP itu, dan kita akhirnya diskusi bersama, ada yang sebelumnya juga kuliah bisnis, jadi aku bisa belajar dari dia, dan dari USIT-nya sendiri, itu kita diberikan profesor-profesor atau dosen-dosen yang memang sangat-sangat helpful gitu ya dalam mengajar ataupun provide materi-materi yang bisa kita pelajari setiap saat. Dan dia tuh punya portal univnya sendiri yang mana dia posting-posting semua materi-materi kuliah, dan itu sangat mudah diakses untuk kita. Jadi kalau misalnya kita datang ke kelas belajar tapi kurang nangkep gitu ya, jadi kita pulang bisa mereview tuh langsung karena itu udah diposting semua materinya di portal University of Sydney itu. Dan untuk teman-teman di Master of Management-nya aku sendiri, itu alhamdulillah kita saling support satu sama lain, dan untungnya adalah kuliah di luar negeri ini membuka kesempatan kita untuk bertemu orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Itu sih kenapa aku memilih untuk berkuliah di luar negeri juga gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita bicara soal Master of Management di Indonesia pun itu nggak kalah bagus dari Master of Management di luar. Tapi poin plusnya dari berkuliah di luar negeri, itu kita ketemu international students, lalu juga kita bisa dibuka kesempatan untuk kenal dengan perusahaan-perusahaan bagus dari luar negeri, dan juga klien-klien. Kalau misalnya aku karena bisnis, kita ketemu klien-klien yang juga memang dia itu internasional gitu. Ada dari negara India contohnya, dari Inggris, dari Singapura, dan lain-lain. Jadi itu kayak membuka kesempatan kita untuk diskusi dan mendapatkan point of view dari orang-orang yang berbeda gitu ya, nggak cuma orang di Indonesia aja. Jadi itu sih pengalaman yang menurut aku sangat valuable dan juga mahal gitu ya, tidak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita berkuliah di dalam negeri, dan itu salah satu dorongan juga sih buat aku kenapa berkuliah di luar negeri gitu. Dan yang ketiga nih, kalau misalkan tanya ada nggak sih kegiatan-kegiatan non akademik gitu ya? Nah, alhamdulillahnya
aku berkesempatan untuk aktif di organisasi student committee. Jadi itu tuh mungkin kalau familiar dengan istilah himpunan mahasiswa gitu ya. Nah, ini himpunan mahasiswanya. Jadi ada namanya USIT, Master of Management Student Society atau Student Community, dan di situ aku berkesempatan untuk memegang jabatan sebagai Head of Communication and Marketing. Dan di situ kita dibuka kesempatan untuk em, melakukan talk show dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang kita adakan untuk student-student gitu ya, student-student untuk Master of Management, dan juga sesi sharing-sharing, dan juga kita undang-undang guest speaker yang keren-keren gitu. Jadi memang hal ini tuh sangat menguntungkan atau beneficial banget untuk aku dan juga cukup refreshing gitu ya daripada kita belajar terus dan juga hanya melakukan kegiatan akademik saja. Jadi nggak cuma S1 aja nih yang punya kegiatan-kegiatan non akademik, tapi master study juga ternyata membuka kesempatan buat kita tetap aktif gitu. Dan yang lainnya adalah selama di Sydney aku juga aktif ikut perkumpulan awardee LPDP di Sydney ataupun alumni ITB di Sydney, dan itu cukup membantu banget buat kalau misalkan lagi kangen bersosialisasi pakai bahasa Indonesia gitu kan, pegel ngomong bahasa Inggris terus. Jadi kita kumpul-kumpul, ngadain acara-acara, sharing-sharing, dan saling help satu sama lain. Nah, untuk bercerita mungkin kehidupan setelah studi gitu ya, apakah masih selaras dengan apa yang aku tawarkan saat bikin esai LPDP gitu ya. Alhamdulillahnya setelah lulus, aku kebetulan baru graduate nih, fresh graduate banget dari USIT. Aku merintis bisnisku sendiri, jadi masih alhamdulillahnya selaras dengan apa yang aku janjikan ke LPDP dan juga aku mimpikan dari awal memilih untuk melanjutkan studi, yaitu aku bikin bisnis furniture design, furniture dan design studio bersama dua temanku. Jadi ada 3 co-founder, namanya itu Avalier Design. Ini mungkin sedikit promosi, sorry ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nih desain-desain rumah ataupun interior, arsitektur, dan juga tertarik menggunakan material bambu, kalian bisa kepoin nih Avalier Design. Ini bisnis yang aku rintis dan juga insya Allah selaras dengan apa yang sudah aku pelajari, ilmunya aku bisa terapkan dari Master of Management, dan tidak melupakan juga ilmu yang aku pelajari di S1, yaitu arsitektur. Nah, yang kedua adalah Life After Study dari University of Sydney. Kalau misalkan kalian termasuk most outstanding student, atau kalian berprestasi dan juga termasuk ranking 10% di atas, itu nanti kalian akan ditawari, khusus bisnis ya, bisnis student, itu akan ditawari masuk ke namanya Beta Gamma Sigma. Itu International Business Honor Society. Alhamdulillahnya aku mendapatkan invitation untuk masuk. Dan di situ kita tetap menjalin hubungan yang erat dengan profesor-profesor dari USIT, lalu juga dari seluruh dunia. Jadi dia termasuk ke mungkin organisasi juga ya, yang organisasi mahasiswa-mahasiswa lulusan ataupun alumni dari sekolah-sekolah bisnis ternama di dunia. Dan di situ kita bisa membuka peluang-peluang untuk bekerja gitu ya. Kalau misalkan kalian mau lanjut kerja di luar negeri ataupun kerja di perusahaan multinasional, itu dia membuka networking dan juga kesempatan untuk kalian mengenal dan juga ikut event-event, talk show, seminar, dan pelatihan-pelatihan di luar negeri ataupun di manapun gitu ya, di Indonesia juga bisa. Tapi untuk LPDP, jangan terlalu keasikan gitu ya, jalanin jauh, jangan lupa pulang. Itu yang mau aku tekenin sih. Oke, mungkin sekian presentasinya dari aku. Semoga membantu buat kalian-kalian yang mungkin senasib dengan aku ya, yang mau shifting karir dan juga shifting beda jurusan ataupun mau daftar master dan sedang proses daftar LPDP maupun akan daftar LPDP. Kalau seandainya tadi penjelasanku ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan di Q&A, atau setelah Q&A juga bisa connect sama aku dan kita bisa ngobrol juga. Mungkin sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Andita. Wah, menarik banget ya pemaparannya dari cita-cita hingga menjadi mimpi ya Kak Andita membuat
usaha sendiri. Nah, nanti bagi rekan-rekan nih yang pengen bikin rumah, ada desain bambu-bambunya, boleh banget ya konsultasi ke Kak Dina. Oke, mungkin karena sudah jam juga sudah menunjukkan pukul 8:18, mungkin kita akan memasuki sesi Q&A. Mungkin kami izin mengundang Teh Afina ya untuk share open cam lagi. Oke, siap. Oke, sip. Nah, mungkin untuk sesi Q&A ini kami izin berikan kesempatan dulu ya untuk rekan-rekan yang barangkali ingin bertanya langsung. Namun bila tidak ada, nanti mungkin kami akan izin bacakan dari yang di kolom chat paling atas terlebih dahulu. Nah, mungkin aku kasih berikan kesempatan, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand ya. Atau mungkin ini ada pertanyaannya dari kayaknya sesama apoteker ya, dari Teh Hernita. Mungkin Teh Hernita mau bertanya secara langsung aja atau kami wakili saja? Mungkin Teh Puri juga boleh kalau mau langsung bertanya langsung, biar langsung dijawab nih. Boleh Kang Rozan. Oke, siap. Mangga, mangga Teh. Tapi aku izin off cam ya Punten. Iya, nggak apa-apa Teh. Oh, oke. Ini in English apa bahasa Indonesia iki? Pembicara kita sih dua-duanya jago bahasa Inggris Teh. Mungkin Oh boleh iya, kan? di situ ada Nah, kayak Sunda ada juga boleh. kayak audiens dari luar soalnya. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teh Vina, Teh Andita, Kang Rozan, teman-teman semuanya. Senang sekali bisa gabung di sesi malam ini ya, keren-keren banget loh. Asli gak cukup sih ini Kang Rozan, kurang deh kayaknya waktunya. Nggak apa-apa Teh. Harusnya satu sesi. Mungkin izin nanya ke Teh Afina dulu ya. Yang Masya Allah awet muda. Aku kaget waktu tadi di bagian bilang, bawa anak, ah serius? Kirain masih lebih muda. Itu di sana pas digital health itu pas di tahun berapa Teh? Karena kebetulan dari pengalaman aku kerja kemarin ini tuh, aku jadi kenal salah satu senior lulusan stay yang saat ini kerja di Australia, beliau Health Informations. Kalau di Australia itu udah menjadi apa ya? Nggak dokter juga sih, tapi dia sebenarnya ahli IT, tapi untuk eh, data-data gitu ya, data-data dari banyak alat kesehatan, yang terus dia menginformasikan tim panel dokter gitu tentang ini tuh sebenarnya mengartikan grafik dan lalala tuh seperti apa. Nah, tapi skema profesi itu tuh di Indonesia belum ada. Mungkin di lab teteh ada barangkali karena kalau yang dari curhat beliau sih jadi dan saya juga jadi melihat ya, kenapa hal seperti penting seperti itu tapi di kita teh belum jadi masuk skema profesi yang dimasukin ke Kemkes gitu Teh Vina. Mungkin Teh Vina dulu jawab baru nanti nanya ke Teh Andita gitu ya Kang Rozan, atau sekalian aja aku nanyanya. Boleh sekalian aja Teh. Oh ya sekalian Teh Dita, kita sebenarnya eh tenang nggak karena aku dari SR. Oh, Terus halo Mbak, salam halo aduh kenal. Mbak. Eh, aku SR terus lanjut ke MBA karena eh, sebenarnya agak-agak mirip dengan Teh Dita juga, jadi kayak pengen bisa memasarkan produk yang aku buat gitu ya. Nah, pas tadi bilang di concernnya di bambu, itu pas banget karena akhir-akhir ini juga aku sebagai coach startup di bidang sustainable consumption and production, itu kita banyak dengerin ya solusi-solusi sustainable design itu materialnya pakai bambu. Kayak di Cina, di Bangkok, dan di Indonesia sendiri, khususnya di Bandung ya, sama Bu Tita, Pak Heri, Pak Wardi. Mungkin kalau belum sempat kenal, kita bisa kopi darat nanti kalau udah balik. Karena Boleh komunitas, banget, Kak. ya karena komunitas desain produk di Bandung itu kan deket ya sama universitas-universitas di Jepang. Yang jangan-jangan ada temennya Tevina juga tuh di sana. Dari Jepangnya. Dan banyak workshop yang eh, produk development-nya pakai material bambu gitu. Pamerannya sering banget di Sumarja gitu-gitu kan. Saya langsung auto inget lah. Ya. Kita bilang gitu jadi jadi inget nih, pas banget ini kan tinggal kalau butuh apa namanya vendor gitu ya mungkin jadi bisa tahu teknik-teknik baru dalam developnya atau gitu. Itu paling
Sebenarnya bukan pertanyaan ya, lebih kayak ajukan kolaborasi gitu. Boleh banget, Mbak. Kita collaborate nanti. Thank you loh, Kang Rozan sudah mempertemukan kami semua. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Teh Puri atas pertanyaannya. Mungkin boleh Teh Afina ditanggapi ya pertanyaan pertama. Salam kenal Teh Puri, makasih banyak pertanyaannya. Kalau riset terkait digital health ini sebenarnya saya mulai cari-cari itu pas saya bikin proposal di tahun 2021. Jadi selama setahun itu kurang lebih baca-baca terkait digital health. Kalau terkait implementasinya memang sangat diverse Mbak, di berbagai negara gitu ya. Jadi ada yang memang menganggap digital health itu beneran sudah diaplikasikan untuk pengobatan, untuk diagnostik dan lain sebagainya. Ada yang memang negara-negara yang memang digital health itu sistem online gitu. Jadi benar-benar beda-beda gitu sedalam apa penerapan digital health di berbagai negara, khususnya di bidang farmasi. Dan ini juga benar-benar terkait dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di berbagai negara tersebut. Jadi eh, kalau misalkan yang saya lihat ya di negara-negara di Eropa, di Australia, di Amerika itu memang udah jauh gitu ya, udah kemana lah digital health-nya benar-benar udah diterapkan dan mereka udah punya standarisasi, kemudian udah punya apa yang namanya acuan gitu ya, acuan secara pendidikan. Nah, kebetulan saya risetnya terkait education tentang pendidikan digital health untuk apoteker. Jadi yang saya cari itu adalah apa aja sih kompetensi apoteker yang harus dimiliki untuk bisa menghadapi era digital health. Dan ini risetnya skopnya internasional, jadi memang untuk diterapkan di masing-masing negara nanti harus diadaptasi oleh negara tersebut sendiri-sendiri gitu ya, karena tadi memang penerapannya sangat beragam di berbagai negara gitu. Itu teh mungkin yang bisa dijawab. Oke, baik Teh Vina atas jawabannya. Mungkin kita boleh lanjut ke Teh Dita. Mas Rozan, sorry tadi Mbak Purbaningsi Puri ya. Tadi kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Ada Kang Ros, lebih kayak komentar nanti kalau misalkan udah balik. Iya, oke. Ditunggu Mbak, kita Oke, siap, kopdarnya. siap. Siap-siap, Mbak. Nanti mungkin boleh tukeran kontak ya abis ini ya, Teh Puri sama Teh Dita ya. Iya, Oh, nanti izin saya. ya berarti ke teteh-teteh ini boleh di japri atau gimana Kang Rozan? Ditaruh di chat aja gitu ya. Untuk Boleh Teh, nanti juga kami akan sharing materinya ya di dalam grup komunitas. Tadi sih harusnya ada informasi kontaknya ya, baik dari Kak Dita sama Kak Vina. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Teh Puri atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin barangkali apakah dari rekan-rekan yang masih tersisa di sini, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Atau mungkin saya bisa mulai untuk membacakan ya yang di kolom Zoom. Oke, mungkin saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Oke, kalau gitu mungkin saya izin bacakan yang ada di kolom chat Zoom terlebih dahulu. Dimulai dari pertanyaan Teh Hernita terkait dengan untuk Teh Vina ya. Jadi riset yang dimaksud untuk mendaftar ke LPDP itu seperti apa? Mungkin di sini Teh Hernita pengen tahu nih kalau farmasi itu riset yang didaftarkan di LPDP-nya itu kayak gimana? Boleh mangga dijawab Teh Vina. Oke, masih ke mute Teh Vina. Oke, ya makasih untuk pertanyaannya, Teh Hernita. Jadi kalau riset yang saya ajukan sendiri waktu itu ke LPDP adalah riset terkait digital health. Jadi yang proposalnya memang digital health untuk membuat standar kompetensi apoteker secara global gitu di bidang digital health. Nah, kalau risetnya harus seperti apa, sebenarnya nggak ada patokan, tapi untuk S3 sendiri biasanya yang di-highlight, yang harus kita miliki di dalam proposal itu adalah novelty atau kebaruan. Jadi, apa sih hal baru yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu bisa topiknya, bisa dilihat dari topik, bisa dilihat dari metode, misalnya kita ngembangin suatu metode baru, itu juga bisa dianggap sebagai suatu kebaruan gitu. Jadi, biasanya yang dilihat adalah
kebaruannya yang penting. Kalau topiknya sendiri sebenarnya luas banget. Kalau di farmasi bisa dari klinis, kemudian kalau saya kebetulan kebijakan, policy, kemudian bisa juga ya banyak lah, ada farmakologi, ada farmaseutik dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terbatas, tergantung ke supervisor dan kampus yang kita mau apply tadi sebenarnya. Kalau LPDP sih ngikut aja. Oke, baik. Semoga menjawab ya Teh Ernita. Barangkali ada follow up question juga boleh disampaikan langsung ataupun lewat kolom chat Zoom. Nah, mungkin aku izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Leoni. Teh Leoni ini kebetulan juga farmasi dan baru saja lulus S1 dan saat ini sedang persiapan untuk mengambil apoteker. Nah, Teh Leoni bertanya, kira-kira nanti setelah menyelesaikan profesi apoteker dan ingin lanjut S2 di farmasi, kira-kira pengalaman apa aja nih yang dibutuhin? Apalagi kalau pengen S2 di luar negeri, kira-kira kita mesti punya pengalaman di mana saja? Mungkin boleh dibantu dijawab lagi, Kavina. Makasih banyak pertanyaannya buat Leoni. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi saya juga mungkin sempat terlewat untuk cerita tentang ini. Nah, balik lagi ke ini sebenarnya kenapa saya anggap ini penting karena ditanya di interview waktu itu. Jadi saat kita apply LPDP itu kan ditanya kita udah pernah kontribusi apa ke komunitas, kemudian ada prestasi apa dan apa namanya organisasi yang pernah diikuti apa aja gitu ya. Jadi waktu itu saya itu sempat ada gap year juga antara S2 dan daftar S3. Karena waktu itu setelah S2 saya kuliah profesi apoteker dulu dan sempat kepotong pandemi. Jadi benar-benar kuliah profesinya juga jadi online dan jadi ada gap year-nya di situ gitu ya. Nah, itu sempat ditanya selama kamu gap year ini apa yang kamu lakukan gitu. Jadi yang diharapkan pewawancara itu sebenarnya adalah kontribusi apa yang kamu lakukan selama kamu ada jeda nggak kuliah, dan waktu itu kan saya juga nggak kerja ya, ini nggak kuliah nggak kerja, apa sih kontribusi yang dilakukan gitu. Nah, kalau kegiatan sebenarnya luas banget menurut saya, bisa mulai dari organisasinya juga bisa berbagai jenjang ya, bisa di dalam kampus misalnya waktu S1. Waktu itu saya juga sempat ikut beberapa organisasi di himpunan, ya di himpunan, terus di KM ITB waktu itu ya di BEM-nya gitu. Terus bisa juga secara internasional. Kayak tadi kalau farmasi ini sebenarnya dari kita jenjang kuliah juga ada perhimpunan mahasiswa farmasi dari mulai tingkatnya nasional sampai internasional, IPSF namanya. Jadi benar-benar bisa macam-macam gitu yang kita lakukan dan bisa apa yang membantu kita untuk apply S2. Nah, yang nggak kalah penting sebenarnya yang mau saya highlight adalah yang tadi itu ya, kontribusi ke komunitas. Waktu itu waktu S1 saya sempat ikut ngajar eh, teman-teman anak-anak yang ada di daerah Jalan Layang di Bandung itu ya, di flyover. Jadi kita kayak bikin sekolah untuk teman-teman anak-anak SD di sana, namanya Skole. Nah, itu juga ternyata maksud saya nggak merasa itu hal yang harus saya apa ya, ceritain gitu ya, tapi ternyata itu yang membantu saya gitu, kontribusi itu juga yang membantu saya, memudahkan saya untuk S2. Kita kan mikirnya kadang wah harus ikut organisasi ini ya, itu gitu ya, padahal hal-hal kecil yang kita anggap kayaknya itu ya ampun sombong banget lah gue, misalnya kayak ya ngebantu tuh ngebantu aja harus disebutin gitu. Padahal ternyata itu yang juga diharapkan gitu ya, kita tuh udah kontribusi apa. Nah, waktu pas saya gap year itu juga sempat diajakin untuk jadi volunteer dari puskesmas. Waktu itu saya lagi internship gitu, PKPA namanya kalau untuk apoteker. Terus diajakin sama apoteker, mau nggak kita ke masyarakat gitu, kita bantu cek kesehatan mereka gitu ya. Nah, itu waktu itu kita kayak ya seneng aja gitu ya. Kebetulan saya seneng untuk berinteraksi dengan orang karena orang extrovert ya, jadi seneng kalau misalnya bisa ketemu masyarakat gitu. Nah, waktu itu saya emang ya udah emang pengen bantu aja gitu. Dan ternyata itu yang alhamdulillah menjadi salah satu penolong saya saat interview karena emang benar-benar digali. Kamu pernah ada pengabdian masyarakat apa gitu ya? Ketika saya akhirnya kepikiran, oh iya waktu itu pernah gitu ya ngebantuin check up kesehatan, pas diceritain itu wajib nggak dari kampus gitu ya pertanyaannya. Kan kamu PKPA emang harus gitu ya, bukan keinginan saya pribadi gitu. Saya bilang PKPA-nya wajib, tapi volunteering ini memang murni keinginan sendiri gitu. Jadi,
Oh, oke gitu. Jadi kayak memang ada beberapa poin yang mungkin ditik juga ya dari LPDP. Jadi bisa dari pengabdian masyarakat, dari organisasi, pengalaman organisasi, bisa juga dari prestasi ya. Mungkin saya juga kurang tahu ya. Yang jelas sih hal-hal tersebut tuh ada saat kita mendaftar di formulirnya gitu. Mungkin yang bisa itu yang bisa saya ceritain, Srozen. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Vina. Jadi memang alangkah baiknya untuk bisa memperkuat portofolio kita, kita juga memiliki ya pengalaman-pengalaman baik itu organisasi ataupun pengabdian. Nanti mungkin Kak Leoni barangkali ada follow up question juga boleh disampaikan secara langsung atau lewat kolom chat ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Wiradharma. Ini mungkin pertanyaannya lumayan teknis ya. Di sini Kak Wiradharma itu untuk saat ini mungkin sedang apoteker dan ingin mengejar S2. Namun nanti untuk nilainya itu apakah boleh yang digunakan dari IPK S1 atau boleh dari IPK apoteker? Nah, mungkin kalau dari pengalaman Kak Vina kira-kira gimana nih? Makasih pertanyaannya untuk Mas Vira. Jadi kalau pengalaman saya untuk LPDP dua-duanya perlu dirampirkan. Jadi IPK profesi dan S1 itu perlu dilampirkan. Kalau pas S3 kan kebetulan saya profesinya setelah S2 ya. Jadi pas S2 memang nggak punya IPK profesi. Jadi waktu S3 ini yang saya lihat sih memang lebih melihat ke satu jenjang S1 dan S2. Jadi profesi ini memang karena di UK sendiri sifatnya bukan kuliah ya. Jadi lebih ke ambil sertifikasi gitu ya kalau di sana. Jadi mereka nggak begitu ngelihat nilai atau IPK apoteker. Jadi cuma minta ijazah aja gitu, ijazah apoteker gitu. Tapi untuk S1 dan S2 diminta transkrip. Jadi yang saya lihat untuk kampusnya lebih ngelihat ke S1 S2, kalau yang beasiswa LPDP semua. Jadi IPK profesi juga dilihat. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Vina. Mungkin nanti jika ada follow up question boleh ditanyakan langsung ya Kak Wira. Nah, berhubung sekarang sudah menunjukkan pukul 8:35, mungkin saya batasi pertanyaannya ke tiga penanya lagi ya. Mungkin dari Pak Edsel, kemudian follow up question dari Kak Harnita, dan ada satu lagi pertanyaan titipan tadi ke saya langsung, tapi orangnya sudah live ini ya. Mungkin nanti dia bisa cek recordingnya. Nah, mungkin pertama dari Kak Edsel. Di sini Pak Edsel ini ya sedang ingin melanjutkan S2 dan S3 dengan cita-cita sebagai peneliti, namun beliau ini bingung ya karena pengalaman risetnya ini di luar skripsi. Jadi untuk S1-nya beliau dari sastra Cina dan untuk tujuan S2-nya itu tentang HI. Nah, kira-kira bagaimana cara meyakinkan saat interview LPDP? Mungkin boleh nih dari Kak Dita dulu nih kayaknya. Mungkin Kak Dita apakah sedang standby? Atau dari Kavina dulu deh nggak apa-apa. Nanti abis ini Kak Dita ya. Halo, oh aku duluan ini. Iya, jadi kalau misalkan pengalaman sebenarnya untuk S3 ini saya ngerasanya sih emang riset banget ya. Jadi research based. Jadi kalau misalkan memang sebenarnya aku pengen nanya sih jadinya. Jadi pengen nanya ke Mas Edsel ini kira-kira kenapa mau S3 yang yang pada dasarnya S3 itu berbasis riset. Mungkin masih ada nggak ya? Mas Edsel mungkin bisa dijawab. Masih ada. Mungkin Pak Edsel barangkali apakah berkenan untuk on mic atau mungkin sedang. Oke. Baik, selamat malam. Ya, saya mau ceritakan ini. Jadi kan saya kan mau lanjut S2 ke hubungan internasional. S1 saya kan sastra Cina, tapi pengalaman saya ini saat ini kan bekerjanya itu tidak ada hubungan sama riset gitu kan. Dan di S1 saya pengalaman risetnya itu hanya skripsi saja. Kalau di luar skripsi saya nggak ada. Nah, itu cara meyakinkannya gimana ke saat interview LPDP? Seperti itu yang saya ingin tanyakan. Kalau tujuan S3-nya, kira-kira setelah S3 misalnya mau eh, apa namanya ada suatu karir yang dituju kah atau gimana gitu? Kalau S3-nya kan sebulan saya ingin jadi peneliti setelah lulus S3 gitu. Untuk penelitiannya misalnya pengen di bidang apa gitu, ada spesifik nggak Mas? Kalau bidangnya ya itu saya pengennya sih di bidang sebut karena kan S1 saya sastra Cina.
Nah, S2 saya kan nanti sama S3-nya kan hubungan internasional. Jadi kayaknya, jadi risetnya itu saya ingin di bidang seputar soft power Cina atau kebijakan luar negeri Cina dan mungkin hubungan diplomasi antara Cina dan Indonesia seperti itu. Oke, menarik ya, menarik ceritanya gitu ya. Jadi kenapa saya nanya dulu kenapa harus ambil S3 karena itu kayak intinya dari semua yang kita usahakan itu gitu ya. Jadi kenapa sih harus ngambil S3? Karena menurut saya ketika S3 itu nggak diperlukan, mendingan jangan. Soalnya pusing, gampang langsung susah keluar ya. Jadi jadi memang harus kuat dulu alasan kita buat kenapa sih harus ngambil S3. Misalnya kalau tadi pengen jadi peneliti harus ada mungkin nanti ya yang akan ditanya sama interviewer tuh harus ada suatu hal yang menunjukkan bahwa untuk menjadi peneliti kita butuh gelar S3 itu gitu. Kita perlu melalui jenjang S3 tersebut gitu. Kayak waktu itu saya sempat ditanya juga kan saya nulis saya pengen jadi akademisi, pengen jadi dosen. Terus ditanya, kenapa harus S3 sekarang gitu? Kenapa nggak jadi dosen dulu baru S3? Nah, kebetulan memang alasannya karena requirement-nya udah minta harus sudah lulus S3. Jadi sebenarnya gimana cara kita meyakinkan kalau saya harus S3 sekarang gitu ya untuk mencapai cita-cita yang mau saya capai gitu. Terus hal lainnya adalah tadi kan gimana cara meyakinkan interviewer LPDP? Sebenarnya banyak cara, misalnya kita kan tadi udah pernah nulis tips ya, udah pernah riset sebenarnya. Bisa jadi misalnya sekarang apa ya, join research sama orang lain atau komunitas gitu ya. Jadi ngelakuin riset bareng sama orang lain, kolaborasi atau sama komunitas gitu ya. Mungkin di GRC juga ada kali bisa provide apa namanya riset gitu ya, join research itu mungkin kita nggak tahu nih. Nah, itu mungkin bisa membantu meyakinkan ikut komunitas gitu dan semacam kayak gitu. Atau hal yang lain sebenarnya simply dengan kita dapat LOA dulu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat, jadi sebenarnya kenapa sih interviewer tuh pengen diyakinin gitu? Karena takutnya dia udah dapat kesempatan nih jadi awardee, tapi kampusnya nggak dapet, sayang kan? Udah membuang kuota awardee gitu. Nah, makanya cara kita salah satunya meyakinkan itu adalah ya kita dapat dulu kampusnya, kita udah punya LOA, kita udah korespondensi, udah ada supervisor yang bilang, oke saya nerima kamu, ya berarti kan supervisor itu menganggap Mas Edsel ini capable untuk apa namanya ngejalanin S3 gitu. Mungkin itu sih sarannya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Vina. Nah, kalau dari Kak Vina kan tadi ya, mungkin dari perspektif persiapan S3-nya ya. Mungkin kalau dari Kak Dita juga boleh sharing nih, sebagai sesama yang lintas jurusan ya, S1 dan S2-nya. Enggak Kak Dita? Oke, thank you Mas Edsel pertanyaannya. Dan sebenarnya aku cuma mau nambahin sedikit dari yang udah dijelasin sama Mbak Asina. Tadi udah sangat jelas ya. Cuman aku bisa relate nih dari yang mana S1-nya itu tidak ada pengalaman riset di luar skripsi gitu ya. Jadi memang karena S1 aku arsitektur, otomatis aku tidak ada riset sama sekali gitu kan. Dan juga memang S2-nya itu awalnya LPDP dari pihak LPDP itu mereka nggak tahu tuh kalau misalkan aku coursework. Jadi mereka tuh tanya, nanti kamu gimana cara writing tesisnya, karena kamu nggak pernah punya pengalaman untuk writing ataupun riset dan lain-lain sebagainya. Itu ditanya di interview. Nah, otomatis aku menjawab dengan yakin kalau misalkan hal itu tuh bisa dipelajari gitu ya, karena writing apa ya kayak contohnya menulis research dan lain-lain itu ada workshopnya sendiri gitu ya, dan di provide juga biasanya sama unit-unit yang kita tuju. Contohnya di unit aku di USIT itu ada dia kayak course untuk membantu kita writing dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau cara meyakinkannya lagi yang kedua itu adalah di mana waktu itu aku tadi menjual ide bambu aku tadi gitu ya. Jadi misalkan Mas Edsel punya mimpi nih mau menyatukan yang tadi di S1 dipelajari sastra Cina dan juga urgensinya untuk Indonesia, hubungan Cina dan juga Indonesia bagaimana gitu. Itu bisa di bring up, dibantu kalau misalkan ini tuh urgent untuk Indonesia dan saya bisa berkontribusi ke Indonesia nanti setelah saya melanjutkan S2 maupun S3 di bidang internasional. Dan itu kalau misalnya yakin dengan itu gitu ya, itu bisa cukup convincing buat interviewer LPDP-nya. Mungkin dari aku segitu, semoga membantu Mas Edsel. Baik, terima kasih banyak Kak Dita.
Mungkin dari Pak Edsel, apakah ada follow up question atau sudah cukup? Baik, saya ingin tanyakan lagi, kalau misalnya kan tadi kita katakan kalau bisa salah satunya dengan cara kalau untuk menambah pengalaman risetnya itu bisa dengan join research ya, dengan komunitas. Kalau misalnya belum ada kesempatan untuk join research itu bagaimana untuk bisa meyakinkannya gitu. Mengingat kan selama saat ini pengalaman kerjanya juga nggak begitu relate dengan eh, riset seperti itu. Terima kasih. Izin jawab ya. Tadi sebenarnya pemaparan dari Dita juga udah cukup bisa jadi alternatif gitu ya. Dan udah apa ya, udah cukup bagus. Nah, mungkin nambahin dari yang tadi saya kelupaan. Jadi bisa juga Mas Edsel saat nyari kampus itu kan pasti ada silabus lah atau misalkan semacam SKS-nya ya. Nah, bisa juga nunjukin bahwa saat nanti kuliah di kampus tujuan, itu ada fasilitas penunjang untuk kita ngelakuin riset. Kayak misalnya di UCL itu tersedia banyak yang tadi saya ceritanya ada course atau e-learning yang memang ditujukan untuk kita berlatih melakukan riset gitu ya. Benar-benar dari dasar, dan itu benar-benar dari dasar banget. Jadi itu juga bisa jadi salah satu hal yang kita tunjukkan ke interviewer bahwa kampus tujuan saya akan mensupport dan saya bisa belajar gitu ya sambil nanti S3. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vina. Mungkin aku juga izin menambahkan ya, Pak Edsel, terkait dengan bagaimana nih caranya supaya kita bisa punya portofolio penelitian sebelum kita daftar S2 dan S3 agar interviewer itu juga lebih confidence ketika menerima kita. Nah, jadi sebenarnya untuk doing research itu kita bisa melakukan sesuatu yang namanya independent research ya, atau penelitian mandiri. Karena sebenarnya di luar sana juga banyak ya opportunity untuk doing research, baik itu melalui conference atau melalui publikasi di jurnal nasional atau jurnal internasional. Jadi memang ada uh, opportunity untuk riset dimanapun dan kapanpun. Sekarang kan juga mudah ya untuk bisa mengakses informasi-informasi, seperti misalnya ingin mencari contoh artikel itu bisa mengakses Google Scholar atau mungkin bisa juga menggunakan database-database lainnya seperti ProQuest atau Scopus. Nah, nanti itu kita banyaklah cara untuk bisa melakukan riset. Nah, mungkin kalau rekomendasi saya untuk peneliti pemula barangkali ya, itu mungkin bisa start small dulu ya dengan cara mengikuti conference internasional. Nah, nanti dari sana kita juga sudah punya publikasi setidaknya di proceedings papernya atau di proceedings conference-nya. Itu juga sudah cukup bisa menjadi bahan ya untuk reviewer, apalagi untuk S2 dulu, itu juga levelnya sih udah oke banget Pak Edsel. Nah, nanti mungkin untuk lebih lanjut ya terkait dengan gimana caranya atau uh, ada program apa saja itu dari GRC nanti akan selalu sharing ya di dalam grup komunitasnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Edsel. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edsel. Nah, mungkin berhubung sekarang waktu sudah menunjukkan 8.46, mungkin saya izin pertanyaan terakhir ya untuk Kak Dita. Jadi tadi ada yang menitip pertanyaan ke saya terkait dengan penjurusan di USIT ya. Nah, kalau dari jurusannya Kak Dita sendiri itu apakah ada penjurusan dan bila mana ingin mengambil corporate finance di sana apakah lebih direkomendasikan mengambil Master of Management atau MBA? Mungkin Kak Dita boleh dibantu jawab. Oke, izin jawab. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari program aku, Master of Management, itu kita benar-benar sangat general gitu ya. Jadi nggak ada penjurusan lagi. Dan kalau seandainya tadi mau ngambil corporate finance, itu kita nggak ada pilihannya tuh. Jadi mata kuliahnya tuh udah di package dari University of Sydney-nya. Jadi kita daftar program Master of Management, otomatis kita dapat finance, atau kalau misalkan sebelumnya kita punya S1 di bidang bisnis, itu kita dapat Advanced Financial Management. Jadi nggak ada penjurusan kayak corporate finance dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk program MBA, terus terang aku kurang tahu karena aku bukan MBA. Jadi kalau dari Master of Management, kurang lebih seperti itu sih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dita sharingnya. Mungkin dengan ini Sama. saya izin tutup ya sesi Q&A pada malam Oke. hari ini. Terima kasih banyak pada semua penanya yang telah bertanya meramaikan acara pada malam hari ini. Insya Allah informasi dan juga ilmu yang diberikan
baik dari Kavina dan Kadita bisa bermanfaat bagi kami semua. Nah, mungkin sebelum kami kembalikan ke MC, saya izin menyebarluaskan lagi pesan-pesan dari sponsor. Jadi saat ini GRC sedang membuka program Scopus Writing Class yang dengan harga cukup murah sebesar 500.000 sampai dengan 12 Agustus. Mungkin kedepannya sampai 12 sampai 23 Agustus akan kembali ke harga normal di angka 1 juta. Dan untuk programnya sendiri nanti akan diadakan dari tanggal 23 Agustus sampai 13 September. Sama seperti acara pada malam hari ini akan dilaksanakan setiap pukul 7 sampai pukul 9 malam. Jadi rekan-rekan boleh nih bisa memanfaatkan hari Jumat malamnya untuk belajar bagaimana cara menulis paper Scopus. Nah, nanti Pak Edsel juga mungkin bila mana ingin belajar bagaimana cara membuat penelitian itu juga boleh banget nih Pak untuk join ke acara ini. Nah, adapun benefit dari program ini, nanti semua peserta akan mendapatkan modul pembelajaran dengan nilai sebesar 1 juta rupiah, juga akan mendapatkan e-sertifikat dan juga recording dari kelasnya yang bisa diakses kapanpun ya. Selain itu juga tentunya akan mendapatkan kesempatan untuk networking, meningkatkan kapabilitas riset, karir advancement, dan bisa berkenalan juga dengan tim-tim mentoring dari GRC yang sudah sangat berpengalaman ya dalam publikasi. Dan di sini ada Teh Agnia, Mas Fadrian, saya sendiri, dan juga Teh Jovanska yang saat ini sedang ada kuliah ya di Norway. Nah, jadi nanti buat rekan-rekan boleh banget nih untuk join acara ini. Nah, ini ada beberapa testimoni dari acara-acara kami sebelumnya, dan sekali lagi bagi rekan-rekan yang tertarik boleh daftar di link berikut ya, bit.ly GRC-Scopus Class, atau kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan langsung ke informasi atau akun admin kami. Nah, nanti mungkin tim boleh di-share lagi ya untuk link pendaftaran sama link kontak admin. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih banyak Kak Dita, Kak Vina atas ilmu yang dibagikannya. Mungkin untuk lebih lanjutnya aku kembalikan ke MC. Halo Kak Leni. Halo Kak Rozan. Oke. Ini selanjutnya ada sertifikat sebagai tanda terima kasih dari kami yang nantinya juga akan dikirimkan secara fisik. Nah, ini untuk Afina, mungkin boleh difoto. 1, 2, 3. Ya, ini selanjutnya untuk Andita. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Vina dan juga Kak Andita yang sudah menjadi pembicara pada malam hari ini. Nah, untuk penutup, berikut ini ada acara yang selanjutnya akan diadakan oleh Young Researcher Community, yaitu Career Development Seminar yang ke-6. Nah, untuk acara dan juga pembicaranya akan menyusul, jadi untuk rekan-rekan jangan lupa untuk terus pantengin Instagram kami di @grc.insight. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Izinkan saya menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak Terima kasih semuanya Kak Vina, Kak banyak. Dita. Terima kasih banyak semuanya.